سنته واقتدى بهداه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah di malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Ta'ala hari-hari menjelang Hari Raya Idul Adha, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah, hari Rabu yang akan datang, dan hari Arafah di tanggal 9 di hari Selasa yang akan datang insyaallah. Sebelumnya kedua hari ini merupakan hari yang sangat amat diistimewakan oleh Allah Ta'ala, sampai-sampai Allah Ta'ala menyatakan dalam surat Al-Fajr, wasyaf'i wal watri, wasyaf'i wal watri, dan demi hari yang genap dan hari yang ganjil. Al-Imam Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau berpendapat Asy-syaf'u huwa yaumul adha, hari yang genap yang dimaksud adalah hari raya Idul Adha. Wal witru yaumi Arafah, adapun yang disebut dengan al-witir oleh Gusti Allah yaitu adalah hari Arafah. Maka dari itu nanti insyaallah di penghujung taklim ini nanti insyaallah saya akan sedikit membahas seputar udhiyah, Kemudian sebelum itu kita bahas terlebih dahulu kajian kita untuk istiqamah di dalam mengkaji kitab Nashai'ad Diniyah. Masih di dalam pembahasan bagaimana membaca kalamullah, ayat Al-Quran. Di pertemuan yang sebelumnya kita membahas seputar bagaimana pentingnya membaca Al-Quran, kemudian betapa untungnya ketika seorang menjadi ahli Al-Quran. Jadi ahli Al-Quran ketika di makamnya itu luar biasa. Berikutnya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengajarkan hadirin kepada kita bagaimana adab-adab di dalam membaca Al-Quran. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, wa alamu anna litilawati adaban zahiratan wa batinah, dan ketahuilah bahwa di dalam membaca Al-Quran ini terdapat adab-adab baik secara zahir maupun yang batin. Wala yakunul abdu minatalina haqiqatan alladzina tasku tilawatuhum, dan tidak akan seorang hamba itu dinyatakan hamba pembaca Al-Quran secara hakikatan, betul-betul niki ngaji Al-Quran, yang mana bacaan mereka itu bisa mensucikan diri, mensucikan jiwa. Wa yakunu minallahi bimakanin, sehingga dengan bacaan Al-Qur'annya huruf demi huruf, ayat demi ayat, itu menjadikan posisinya di sisi Allah begitu terangkat. Gak bakal orang itu serta-merta ngaji mendapat demikian, kata beliau, sampai kapan? Nah, hatta yata'adab bitilkal adab, sampai dia beradab dengan adab-adab yang seharusnya dilaksanakan ketika membaca Al-Quran. Jadi adab niki begitu pentingnya sehingga menjadikan orang ngajinya niku bermanfaat, sehingga karena Nabi SAW mungkin insyaallah pasti akan dinukil oleh beliau, diantaranya ada kalanya orang ngaji Al-Quran tapi bacaannya itu tidak melebihi daripada kerongkongan mereka. Dalam artian apa? Gak sampai ke dalam hati, gak masuk ke dalam hatinya nih, mahjub, tertutup. Ya suaranya enak, ya ngajinya banyak misalnya, tapi kata Nabi itu gak melebihi daripada batas kerongkongan mereka, gitu ya. Nah maka dari itu
Ini beliau mengajarkan kepada kita supaya kita upgrade, kita semakin memperbaiki kualitas ngaji kita. Karena ngaji niki hadirin, ya memang betul, semakin banyak ayat yang kita baca, semakin banyak lembaran yang kita baca, ya tentu semakin afdal. Tapi banyak yang fokus kepada banyak-banyakan ayat juznya saja, namun kualitas daripada bacaannya ini kurang. Cara meningkatkan kualitas bagaimana? Nah, ini dikasih bocoran oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau mengatakan, wa kullu man qassara fiha wa lam yatahaqqaq biha lam takmul tilawatuh. Barang siapa yang kurang dalam adab dan tidak menekuni adab tersebut, ya ngajinya kurang. Ya secara zahir dia ngaji tapi kurang bernilai. Walakinnahu la yakhlu fi tilawati min sawab. Ya, kalau urusan pahala, insya Allah dapat pahala selama tidak ada riya, selama tidak ada ujub, ya. Dapat pahala, dapat. Ya, walau fadlun ala qadri. Dia pun memiliki apa? Anugerah Allah yang Allah titipkan bagi mereka yang membaca ayat Al-Quran. Tapi nggak sampai mensucikan jiwa, sampai menjadikan dia ini hamba yang spesial di sisi Allah. Kalau itu butuh apa? Butuh tambahan ekstra, bukan hanya ngaji saja. Ya kalau sekedar pahala dapat. Tapi kalau untuk dapat yang demikian, kata beliau, ini harus menekuni adab-adabnya. Dimulailah oleh beliau, famin ahamil adab wa akadia, di antara adab yang paling penting dalam membaca Al-Quran, an yakuna tali fi tilawati mukhlishan lillahi ta'ala. Ya, ini nomor satu, yaitu hendaknya mereka yang membaca Al-Quran di dalam bacaannya mukhlishan lillahi ta'ala, murni satu-satunya niat hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa muridan biha wajhul karim, semata-mata mengharap daripada anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa taqarrub ilaih wal fawz bisawabih, semata-mata karena ingin mendekatkan dirinya kepada Allah melalui bacaan Al-Quran, sebagaimana sabda Nabi, afdalu ibadat ummati tilawatul Quran, paling afdalnya ibadah hambaku nopo ngaji. Wal fawz bisawabih, dan beruntung mendapatkan keberuntungan dengan mendapat pahalanya. Wa an la yakuna mura'iyan wala mutasannian. Nah, termasuk adabnya ngaji, jangan sampai ria gitu ya. Ya mungkin pengen dilihat orang, mungkin ini dan itu ya. Wala mutasannian, atau dibuat-buat, dibikin-bikin. Yang kadang tartilnya terlalu dibuat-buat sampai esensi ayat itu nggak kesentuh gitu loh. Ya kurang lebih kayak dengar orang nyanyi gitu aja. Kalau kita dengar qiraahnya mereka ya, seperti Syekh Abdul Basit, wah itu nggak terlalu banyak cengkok-cengkok yang macam-macam, tapi masuk sekali ke dalam hati, gitu ya. Tidak ada mutasanni, nggak dibikin-bikin gitu, nggak. Kalau boleh dibilang bahasa sekarang, nggak dilebay-lebaykan. Wala mutajayyin lil makhluqin, ya, tidak dia tadi itu mengenak-enakan semata-mata untuk dapat pandangan makhluk. Wala taliban bi tilawati syai'an min al-hudud al-ajilah wal aghrad al-faniyah az-zahilah, dan tidak berharap dengan ngajinya itu sedikit pun daripada bagian dunia yang singkat, yang fana dan yang bakal hilang. Wa an yakuna mumtali as-sir wal qalb bi 'azamatil mutakallim azza wa jalla khadi'an li jalalih. Ketika kita membaca niku hadirin, di antara adabnya, ketika kita membaca kita harus kenal ini firmannya siapa gitu ya. Ada tadi belum? Ya itu apa? Ketika dia tadi itu ngaji, dia merasakan bahwa ini apa? Ini kalamullah. Belum ya? Oh ada.
Belum ya, masih mukadimah. Ya, menurut Allah. Iya, oke. Lah kata beliau apa? Dia betul-betul merenungkan, teresap dalam hatinya bahwa ini kalamullah, gitu ya. Bahwa ini kalamullah. Kita bahas di pertemuan yang lalu ya, bagaimana adabnya mereka para ulama. Mushaf mereka itu sampai nggak jarang mushaf mereka tadi itu basah karena tetesan air mata. Betapa dahsyatnya murah hatinya Allah, gitu ya. Betapa sayangnya Allah kepada kita sebagai hambanya. Sebagian di antara mereka ketika menutup mushafnya setelah ngaji dicium tadi itu mushaf, kemudian diletakkan di atas kepalanya seraya mengatakan apa? Kalam Rabbi, kalam Rabbi. Ini adalah firman-firman daripada Tuhan saya, ini yang maha penyayang, yang maha memberi, yang maha menyayangi, gitu ya. Betul-betul merasakan ini bukan sekedar bacaan A'udzubillahi minasyaitonir rajim, shadaqallahu azim, bukan. Tapi ini adalah firman Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril, kemudian diberikan ke dalam hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dilafadzkan oleh kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga barulah kita ini umatnya bisa mentilawah daripada ayat-ayat tersebut. Wa inna ma yassarnahu bilisanik. Kami mudahkan pembacaan Al-Quran ini wahai Muhammad dengan lisan, sehingga dikatakan kanjeng Nabi ini ketika mendapat ayat luar biasa. Ya, keadaannya luar biasa sampai keringet dingin beliau tadi. Nah, suatu ketika salah seorang sahabat niku duduk bersama Nabi SAW. Kebetulan waktu itu dempet-dempetan gitu ya. Kakinya beliau niki, kaki sahabat tersebut itu sedikit ketindihan kakinya Nabi. Ya, seperti orang duduk ini kan jejeran gitu ya. Mungkin apa? Kaki sahabat itu sebagian ketindihan kakinya Nabi. Pas Nabi turun wahyu. Pas Nabi turun wahyu, sahabat tadi mengatakan, pas Nabi turun wahyu, kakinya di bawah kakinya Nabi. Itu sepertinya kaki saya rasa-rasanya kayak ketekan gunung. Saking beratnya itu. Ketekan sekali. Jadi Nabi SAW itu ketika menerima wahyu, kondisinya luar biasa. Karena ini wahyu daripada Rabbul Alamin yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi. Sehingga ketika seorang yang tilawah itu betul-betul merenungkan ini proses ayat ini sehingga mampu untuk kita lafadzkan, itu bukan proses yang mudah. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya Al-Qur'an ini ayatnya diturunkan di gunung, ini bagaimana kuatnya dada Nabi ya. Seandainya Al-Qur'an ini diturunkan ke gunung, maka kamu akan melihat gunung itu akan tunduk, akan berhancuran karena dahsyatnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Al-Qur'an ini hadirin akhirnya bisa kita baca, bisa kita lafadzkan dengan lisan kita ini karena ayat tersebut sudah pernah terucap melalui lisannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kata beliau, kita renungkan ya Allah, ini kalam Allah Ta'ala. Makanya ketika orang-orang kafir jahiliyah tadi itu ya, mereka meragukan Nabi, meragukan Al-Quran, bagaimana Allah Ta'ala nyatakan kepada mereka, coba bikinkan seperti Al-Quran ini satu ayat saja, satu surat saja, kalau mampu satu ayat saja, tapi yang memiliki balaghah di dalam bahasanya, di dalam maknanya seperti Al-Quranul Karim. Mereka orang-orang Arab yang memiliki rasa tinggi di dalam sastra bahasa Arab menyatakan kelemahan mereka. Bahkan seindah apapun mereka berusaha mengurai kata, itu tidak mampu disandingkan dengan indahnya kata-kata di dalam Al-Quran. Kalau orang yang nggak paham ngaji Al-Quran ya pikirnya bahasa Arab, bukan. Kalau kita ngaji di tafsir niku, kenapa Allah Ta'ala kasih kata yang ini kok nggak pakai kata yang ini? Atau misalnya, kenapa ayat ini kok setelah ayat ini? Itu semuanya ada kolerasi yang dahsyat sekali. Sehingga merasakan bahwa ini kalamullah, ya, firman daripada sang Tuhan, sang penguasa, khadi'an li jalalih, tunduk kepada keagungan Allah Ta'ala, khasyi'al qalbi wal jawarih,
dengan berusaha memiliki hati yang khusyuk, anggota badan yang khusyuk. Nah, bagaimana ini bisa kita rasakan hadirin? Ya, kalau kita masih mudah terpancing riya seperti kita ini, maka caranya kita belajar ngaji di tempat yang tidak terlihat oleh siapapun dulu, gitu ya. Misalnya jenengan habis sholat subuh, misalnya habis menyendiri di satu tempat ngaji. Nah, itu nanti melatih diri kita bagaimana kita ini khusyuk di dalam membaca Al-Quran. Masa kita berpuluh-puluh tahun ngajinya kita gitu terus, sedangkan mereka orang-orang soleh itu ketika membaca kalam Allah hatinya tuh bergetar, hati mereka. Ketika ngaji itu hati mereka apa? Hati mereka ada getaran-getaran akan keagungan kalam Allah. Nikmat sekali mereka tadi ketika membaca Al-Quran. Maksud kita nggak pengen ya. Nah, maka dari itu kekhusyuan ketika ngaji ini harus dilatih. Nggak boleh misalnya, loh kamu kok nggak ngaji? Iya, saya kalau ngaji nanti takut riak. Yo, sampai kiamat nggak bakal ngaji dan nggak bakal terlepas dari riak. Tapi kalau dia konsisten ngaji, terus apanya yang mau diriakan? Dia ngaji ini hal yang biasa bagi dirinya. Ketika dia sudah konsisten ngaji, lah ini tidak pernah ngaji terus ngaji. Wah, orang soleh ini, wali ini ya. Kenapa? Ngaji, wah orang saya ini orang soleh ya. Wah, orang soleh loh saya ini, tidak ada yang ngaji, saya ngaji. Itu kalau bahasa ini apa? Kalau boleh dibahasakan masih cupu ya, masih noob ini orang ya. Masih ecek-ecek gitu. Masa ngaji tuh dipamerin? Tapi orang kalau setiap hari ngaji terus 3 hari hatam, sehari 10 juz. Ketika ngaji, ya 11 tidak ada riak. Kenapa? Apa yang mau diriakan? Ini hal yang biasa bagi saya. Dan ini adalah rahasia antara saya dengan Allah Ta'ala. Sehingga apa yang diriakan? Gitu ya. Karena sudah terbiasa. Kita dengarkan adzan terbiasa. Allahu Akbar.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sehingga kata beliau, hatta ka'annahu min ta'dhimi wa khushu'i waqifun baina yaday Allah ta'ala yatlu alaihi kitabahu alladhi amara fihi wa naha. Saking dia tadi itu merasakan, merenungkan, menghayati bagaimana ini merupakan kalamullah, sampai seolah-olah dia berdiri sedang ada di hadapan Allah, membaca kalamullah dan mendengarkan langsung daripada Allah akan perintah dan larangan yang tertera pada Al-Quran tadi. Wa haqqun liman arafa al-Quran wa arafa al-mutakallim bihi an yakuna kadzalika ala atammi min dzalik. Hendaknya bagi orang yang memang memahami Al-Quran dan mengenal Allah, seharusnya keadaannya demikian, ya, dan menyempurnakan keadaan kekhusyuan, kesyahduan di dalam membaca Al-Quran. Kaifa, bagaimana tidak, waqad qala Allah Ta'ala, sedangkan Allah Ta'ala menyatakan, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribu lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Seandainya, ya, kami turunkan Al-Quran ini ada di gunung yang kokoh begitu kuat, kamu akan melihat gunung tersebut akan tunduk kepada Allah, ya, kemudian tercerai-berai karena takut kepada Allah. Dan itulah permisalan yang kami berikan kepada umat manusia supaya mereka tadi itu berpikir. Nah, kata Allah Hadad, lihat, lah kalau gunung, ya, yang begitu besar, begitu kokoh, seandainya Al-Quran itu bukan diturunkan di hatinya, dadanya Rasulullah, melainkan kepada gunung, maka keadaannya demikian. Maka, ya, bagaimana kiranya, ya, sekiranya hati seorang manusia yang begitu lemah, yang tercipta daripada air dan tanah, ya. Laula ghaflatul qulub wa qaswatiha, jika bukan gara-gara saking kerasnya hati, lalainya hati, wa qillati ma'rifatiha bi 'azamatillah wa izzihi wa jalalih, dan gara-gara saking sedikitnya pengenalan hatinya kepada keagungan Allah yang maha agung. Jika gunung yang begitu kokoh saja bisa menjadi hancur lebur dengan Al-Quran, nah kenapa hati kita ini yang padahal lemah, kita tercipta dari air dan tanah, ya, bisa lebih keras, kaku daripada gunung yang begitu kokohnya. Kata beliau, ini tidak ada lain karena lalainya hati manusia, jauhnya hatinya daripada Allah, ya, jauhnya hatinya daripada rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah min dzalik. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian nasihatnya di pertemuan yang akan datang. Hadirin rahimakumullah, sedikit pembahasan tentang berkurban, ya. Nanti ini catatannya saya bakal kirim ke grup
ya, saya kirim ke grup. Yang belum bergabung bisa hubungi ya, Mas Pendi ya. Bisa hubungi Mas Pendi untuk dimasukkan ke grup. Nanti saya kirim tulisannya ke grup. Intinya ada dalam pembahasan ini hukum berkurban itu hukumnya sunnah kifayah. Okay? Ada 3 sebetulnya hukum berkurban itu. Yang pertama, hukum berkurban adalah sunnah kifayah. Apa itu sunnah kifayah? Yaitu ketika salah seorang daripada satu keluarga niku telah berkurban, maka telah gugur kesunahan tersebut bagi keluarga yang lainnya. Ya, siapa keluarga yang dimaksud? Yaitu orang yang dia nafkahi, sekalipun yang dia nafkahi niku bukan orang yang wajib untuk dia nafkahi. Gitu ya. Nah, dalam artian misalnya satu keluarga, seorang bapak berkurban kambing, maka sekeluarga tersebut telah gugur pelaksanaan sunnah. Dalam artian apa? Satu keluarga itu tidak dianggap meninggalkan sunnah berkurban. Kenapa? Karena ada di antara mereka yang telah berkurban. Nah, bukan berarti mereka mendapatkan pahala semuanya, boten. Ya, yang dapat pahala tetap hanya yang berkurban. Ya, memang ulama ada yang menyatakan diperbolehkan bagi yang berkurban itu untuk tasyrikus sawab, yaitu membagi-bagi pahala kurbannya. Misal seorang bapak sebagai kepala keluarga ya, dia berkurban seekor kambing. Seharusnya pahala itu untuk dia saja, karena satu kambing untuk satu orang. Tapi dia niatkan, ya Allah, saya minta pahalanya ini juga dibagi untuk istri saya, anak-anak saya. Nah, ini bisa. Jadi dia dapat utuh gitu ya. Kemudian dia minta sama Allah Ta'ala pahalanya dibagi-bagi. Ini tasyrikus sawab namanya, diperbolehkan. Gitu ya, diperbolehkan. Nah, itu sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat amat ditekankan. Karena Nabi sampai menyatakan apa? Man lahu sah, ya, barang siapa yang, kata Nabi, barang siapa yang memiliki lebihan daripada harta. Ya, kata Nabi SAW apa? Man wajada sa'atan li an yudhahiya falam yudhahi. Barang siapa yang memiliki lebihan harta ini apa hadirin? Yaitu bukan harta ditimbun selama setahun ya. Harta untuk hari raya, kemudian 3 hari setelahnya, berarti nopo? 4 hari. Makanan buat 4 hari ada. Tempat tinggal buat 4 hari ada. Pakaian sampai 4 hari ada. Sepeda motornya 3 misalnya. Rokoknya numpuk pak-pakan misalnya. Tidak berkurban. Apa kata Nabi? Fala yahdur musallana, maka wis nggak usah hadir di tempat sholatnya kita, nggak usah hadir. Ini ngeri sekali. Katanya Nabi SAW, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat amat apa? Sangat amat ditekankan, sangat amat ditekankan. Ya, kerja apapun halal itu baik ya. Saya cuma dapat cerita dari salah seorang jamaah setelah pengajian. Iya Beb, di sini di Lamongan. Di sini ada pedagang pentol Korea. Pentol Korea tahu kan, yang kecil-kecil itu. Pedagang pentol Korea setiap tahunnya kurban sapi. Bukan kambing lagi ya, kurban apa? Apalagi kurban perasaan. Setiap tahunnya pedagang pentol Korea kurban sapi setiap tahunnya, sehingga mudah-mudahan kita selalu diberi kecukupan oleh Allah ya. Seringkali bukan gara-gara tidak mampu, tapi gara-gara tidak mau. Loh, ini beliaunya nabung setiap bulan untuk Idul Adha bisa kurban, nabung, gitu ya, nabung. Sehingga hukumnya tadi apa? Sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Nah, untuk setiap individu hukumnya sunnah ain muakkad, gitu ya.
Yaitu ketika dia orang Islam, mukallaf, balik berakal, anak kecil meskipun kaya. Apa gambarannya anak kecil kaya? Bisa jadi dikasih sama orang harta misalnya, mungkin sunat ya, sebelum balik sunat dikasih banyak sama teman-temannya bapak ibunya mungkin ya. Kemudian disimpan, ini tidak boleh dipakai kurban loh ya, tidak boleh, karena nanti hartanya anak kecil itu hanya diperbolehkan dipakai kalau apa? Hajat atau maslahat. Buat kurban, tidak, nanti ada waktunya. Kemudian yang ketiga mampu, Islam mukallaf mampu, sunnah ain muakkadah, sunnah ditekankan, sunnah yang ditekankan. Nabi pun menyatakan tidak ada amalan yang lebih Allah Ta'ala cintai di tanggal 10 Dzulhijjah hari Raya Idul Adha melebihi daripada hiraqatid dam, melebihi daripada mengalirkan darah hewan kurban. Paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Kenapa hadirin demikian? Karena berkurban ini diantaranya adalah juga mengkikis sisi hewani dari kita. Karena manusia itu mau gak mau dia adalah makhluk hidup yang ada kalanya memiliki sisi hewani, yaitu rakus, yaitu tamak, ya. Nah, cara mengikis sisi hewani tersebut yaitu dengan belajar mengorbankan sebagian yang dimiliki untuk Allah Ta'ala. Sehingga ketika kurban itu apa yang Allah Ta'ala nilai? Lam yanalullahu luhumuha wala dima'uha. Nggak sampai kepada Allah apa? Dagingnya atau darahnya. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Gusti Allah apa? Ketakwaan dalam hati kalian ketika kalian mengorbankan hewan tadi. Kurban bisa jadi hukumnya wajib, bukan sunnah. Kapan? Kalau dia nazarkan. Kalau dia nazarkan. Kalau di dalam fikih ini termasuk nazar, yaitu ta'yin. Ta'yin itu apa? Ketika ada orang mengatakan hadhihi udhiyati, atau bahasa Indonesia apa? Ini adalah hewan kurban saya. Lu jadi nazar ini. Lah kalau nazar bagaimana? Hukumnya wajib untuk disembelih, dan konsekuensi yang berikutnya apa? Tidak diperbolehkan bagi yang kurban atau orang-orang yang nafkahnya ditanggung oleh yang berkurban memakan sedikit pun daripada daging tersebut. Tapi Sayyid Umar Al-Basri beliau berpendapat kalau untuk masyarakat awam sekarang niku tergantung. Kalau yang dimaksud itu mentakyin, menyatakan ini adalah kurban saya, maka hukumnya wajib. Tapi kalau maksudnya itu hanya memberi informasi, kasihan ini baru beli sapi ya, mau dibawa, Pak itu apa Pak? Ini hewan kurban saya. Dan ini langsung, ini nazar wajib. Waduh, kapok akhirnya. Enggak, kata Syekh Umar Basri nopo? Kalau maksudnya niku ikhbar, hanya memberi info, ya ini untuk kurban sunnah saya Pak, maka tidak jadi wajib, tidak jadi seperti nazar, gitu ya. Hewan yang bisa dikurbankan pendapat ya jumhur ulama ya hanya 3 ya, unta, sapi dan kambing, gitu ya. Paling afdal apa ya kalau bisa unta ya. Unta di sini tapi ya sampai ratusan juta. Oke. Atau kalau mampu sapi ya sapi atau kerbau. Kalau nggak mampu kambing. Ya. Nabi SAW ya beliau menyembelih unta, sapi, kambing juga. Kalau sapi atau unta bisa urunan, gitu, 7 orang, ya, urunan 1 unta atau sapi boleh. Tapi mana yang lebih afdal? Misal ada gini, orang ini mampu misalnya berkorban 7 kambing atau 1 sapi, mana yang lebih afdal? Kata ulama 7 kambing. 7 kambing daripada 1 sapi. Terus yang kedua, misal ada orang punya uang 3,5 juta misalnya, bisa urunan sapi, bisa beli kambing, mana yang afdal? Kata ulama kambing. 1 kambing ya lebih afdal daripada ikut urunan sapi. Kemudian hewan yang bisa dikorbankan ada syarat-syaratnya hadirin. Di antaranya yang pertama dari segi umur, gitu.
Umur kalau onta minimal 5 tahun lebih, onta ya. Sapi minimal 2 tahun atau lebih. Kambing Jawa atau kambing kacang minimal 2 tahun atau lebih. Nah, kalau kambing gibas atau domba niku minimal setahun sudah boleh, atau bahkan baru lebih dari 6 bulan, 6 bulan ke atas boleh jika sudah poel. Ya, juga jika gigi bagian depannya niku sudah putus. Maka sekalipun domba itu kurang dari setahun, asal lebih dari 6 bulan ya, sudah poel, bisa digunakan untuk berkurban. Jantan atau betina, dua-duanya boleh. Ya, loh kenapa ada berkurban? Iya, uang saya kurang. Jantannya harga, betina beli. Bahkan wallahu alam, memang kata ulama yang jantan lebih afdol ya. Tapi jika kita lihat selisih jantan sama betina ini jauh sekali. Ya, betina harga 3 juta itu kurang lebih seperti jantan harga 5 juta. Jadi mana yang banyak dagingnya untuk masyarakat, itu dipilih. Ya, itu dipilih. Kemudian yang pertama itu segi umur, okay? Yang kedua dari harus bebas dari cacat penyakit, cacat dan penyakit. Terlebih ya penyakit atau cacat yang bisa mengurangi dagingnya, kualitas daging, ya kualitas daging. Di antara hewan yang sakitnya itu menyebabkan tidak boleh dikorbankan itu apa? Yang pertama gila. Loh, apa tanda-tandanya gila? Ini orang kan kelihatannya. Hewan gila ini bagaimana? Muter-muter sendiri di rumput misalnya, munyer terus. Oh, ini alamat ini. Ya. Atau yang kedua terkena penyakit jorok, yaitu apa? Kudis, ya kudis. Penyakit gatal-gatal itu ya kudis. Yang ketiga matanya buta. Matanya apa? Buta. Dua-duanya tidak bisa dikorbankan. Kemudian kalau misal hewannya ini pincang yang parah, tapi nah, pincang yang parah ini batasannya apa? Yaitu sekiranya dia berjalan dengan rombongannya, dia ini telat terlalu jauh, ini tidak bisa dikorbankan. Kemudian sakit yang menyebabkannya jadi kurus kering, tidak bisa dikorbankan. Atau yang terakhir ajfa, yaitu sumsum otaknya berkurang gara-gara kurus, juga tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Sekarang lanjutnya niat berkurban, apa hukumnya? Hukumnya wajib. Jika kurban ya kurban sunnah. Oke? Jika kurbannya kurban sunnah, yaitu dengan niat nawaitu sunnat at-tadhiyah bihadihi lillahi ta'ala. Oke, nanti saya kirim ya PDF-nya. Nawaitu sunnat at-tadhiyah bihadihi lillahi ta'ala. Allahumma minka wa ilaik. Ya Allah, ini darimu dan untukmu ya Allah. Kita cuma apa? Menumpang lewat aja ya. Dari Allah untuk Allah. Tapi niat itu menjadi tidak wajib. Kapan? Kalau itu kurban nazar, ya wis cukup. Dia sudah nazar dari awal kan untuk mengkorbankan ini, maka nanti ketika disembelih nggak usah niat lagi, gitu ya. Tidak usah niat lagi. Waktu penyembelihan dalam mazhab Imam Syafi'i daripada tanggal 10 sampai tanggal 13 Zulhijjah, ya hari raya, dan 3 hari setelahnya. Nah, terus hewan kurban ini nanti ada insya Allah cara-caranya ya. Kemudian nah ini yang penting juga ini pembagian daging kurban. Ya, pembagian daging kurban ini tergantung hadirin. Ini kurban apa dulu? Kalau kurban wajib maka wajib disalurkan 100% ya kepada fakir miskin. Nggak boleh diambil oleh yang berkurban atau keluarga yang wajib dinafkahi oleh orang yang berkurban. Tapi kalau misalnya tetap ada yang diambil, maka nanti wajib diganti senilai daging yang misalnya gini, ini ada kambing nazar. Nah kok ternyata yang nazar kurban ini dikasih kambing 5 kilo,
maka nanti wajib diileni, wajib diganti daging kambing 5 kilo. Ya. Nah, tapi kalau misalnya kurban itu kurban sunnah, yaitu yang rata-rata ya kurban sunnah, maka ada 3 tata cara. Yang paling afdol diambil sebagian sedikit, sisanya dibagi. Tapi tetap hadirin, disunahkan ngambil sedikit. Jangan, nggak bisa 100%. Ya enggak apa-apa. Cuman sunnah afdolnya niku napa? Kita mengambil bagian daripada hewan yang kita korbankan. Itu sunnah hukumnya. Meskipun sedikit. Sunnah hukumnya. Sebagaimana Nabi SAW demikian. Biasanya kan yang Nabi niku bagian sampilnya 1, sisanya dibagi. Atau bisa juga yang kedua dibagi menjadi 3 bagian. Ya, sepertiga untuk dirinya dan keluarga. Ini tidak apa-apa, boleh. Ya, bukan berarti terus medit, tidak apa-apa, ini kebebasan. Tapi yang afdal yang pertama, ini misalnya dibagi 3, sepertiga untuk dirinya dan keluarga disimpan, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiganya lagi dihadiahkan meskipun kepada orang yang mampu, bahkan orang yang kaya raya, daripada tetangga, kerabat. Nah, ini termasuk wasilah menjalin silaturahim, dan itu boleh. Karena kurban ini bukan hanya diberikan kepada fakir miskin, boten. Orang yang mampu pun juga boleh mendapatkan daging kurban. Atau yang ketiga, nah ini mode medit, yaitu ya sebagai syarat aja diberikan mungkin ya 1-2 kilo kepada fakir miskin, sisanya diambil sendiri. Ya tidak apa-apa. Kurbannya sah, ya sah. Cuman ya teman-teman ini ya, teman-teman. Tapi apakah sah? Dapat pahala? Ya dapat pahala. Tapi ya kurang. Kemudian ada sedikit catatan, daging kurban yang diberikan kepada fakir miskin, niku sifatnya tamlik. Tamlik itu apa? Tamlik itu kita memberikan kepemilikan bebas kepada beliau-beliaunya. Orang-orang fakir miskin ketika menerima daging, niki bebas. Mau dimakan, mau dikasihkan ke orang, bahkan mau dijual, boleh. Berbeda ketika kita memberikan kepada orang yang mampu, maka itu hanya boleh untuk dikonsumsi, atau ketika mau dikasihkan ke orang lain lagi, namun tidak boleh dijual. Gitu ya. Nah, kemudian kulit hewan kurban boleh disedekahkan ke orang fakir miskin, tapi tidak boleh ke masjid ya. Orang fakir miskin boleh, atau dimanfaatkan sendiri boleh, tapi tidak diperbolehkan dijual atau bahkan dijadikan upahnya tukang jagal, tidak boleh. Kalau dijadikan upah ya, kalau dijadikan upah tidak boleh. Tapi kalau dikasih cuma-cuma tidak apa-apa. Maksudnya tukang jagal tetap dikasih bagian upahnya, dagingnya dagingnya biasanya dikasih juga, kemudian kulitnya dikasihkan juga, dikasih ya, bukan bagian dari upah, tidak apa-apa. Tapi kalau dibikin upah, bayarannya itu tidak boleh. Bahkan Nabi SAW beliau bersabda, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Barang siapa yang menjual daging kurbannya, maka dia nggak mendapatkan pahala kurban. Sampai seperti itu. Oke, berikutnya singkat kesunahan dalam udhiyah, yaitu membaca bismillah dulu ya. Baca bismillah ketika menyembelih ini. Kalau nggak bismillah makruh hukumnya. Tapi tetap sah, gitu ya. Kemudian membaca takbir, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian membaca sholawat kepada Nabi SAW. Kemudian menyembelihnya niku menghadap ke arah kiblat. Ya. Kalau hewannya menghadap arah kiblat apa enggak? Ada perbedaan pendapat. Ada yang menyatakan afdol menghadap ke arah kiblat karena memang posisinya demikian. Kemudian hewannya dibaringkan di sisi kirinya. Di sisi kirinya. Ya, jadi misalnya ini kepala, ya hewannya, kepalanya itu ada di bagian kiri kita. Jadi kepalanya dipegang, ya kemudian disembelih tadi itu menghadap ke arah kiblat. Misalnya sana kiblat ya. Berarti ini kepala kambingnya, ya ini keempat kakinya. Keempat kakinya diikat yang 3
disisakan yang kanan depan. Nah yang kanan ini apa? Dibiarin supaya dia masih bisa apa? Masih dia bisa gerak, jangan diikat semuanya. Disisakan satu. Ya, disisakan satu. Kemudian membaca doa, Allahumma hadhihi minka wa ilaik fataqabbal minni. Ya Allah, ini darimu dan untukmu, fataqabbal minni. Ini jika dia menyembelih untuk dirinya sendiri. Afdol ya, apalagi laki-laki. Ya, apalagi kita laki-laki, jika kita berkorban, ya afdolnya nopo nyembelih sendiri. Tapi kalau misalnya kita sebagai wakil dari seseorang, bukan demikian, tapi apa? Allahumma hadhihi minka wa ilaik fataqabbal min abdika fulan. Atau kalau sapi fulan wa fulan fulan. Atau kalau dari perempuan min amatika, dari budak apa, dari hamba perempuanmu fulanah. Gitu ya. Ada, nanti saya kirim itu insyaallah. Kemudian bagi yang mau berkorban disunahkan tidak mencukur rambut atau bulu ya, kuku-kuku tangan kakinya dari tanggal 1 sampai sampai ketika dia nyembelih. Ini disembelih tanggal 10 ya, berarti habis berkorban tanggal 10 baru boleh cukur rambut, potong kuku segala macam. Kalau motongnya tanggal 13 ya jangan cukur dulu sampai tanggal 13. Jadi menyembelih sendiri ya. Kecuali kalau perempuan, maka kalau perempuan justru disunahkan apa? Disunahkan mewakilkan. Ketika Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, beliau berkorban putri Nabi SAW, maka Nabi menyatakan, wahai Fatimah, kesinilah. Qumi ila udhiyatiki, berdirilah Fatimah, saksikan ini hewan kurbanmu. Fashhadiha, lihatlah. Fa inna laki bi awwalil qatratin taqturu min damiha an yughfara laki ma salafa min dzunubik. Karena wahai Fatimah, dari awal tetesan yang menetes daripada hewan kurbanmu ini, dihitung setiap tetesnya adalah peleburan pemaafan dosamu yang telah lalu. Setiap helai daripada rambut hewan dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang perlu diperhatikan, menurut pendapat yang kuat, tidak sah berkurban dengan hewan yang hamil. Tapi ada pendapat dhaif, pendapat lemah menyatakan boleh selama tidak mengurangi kuantitas daripada dagingnya. Kemudian kurban hewan yang dikebiri boleh, ya. Kemudian tidak sah berkorban kalau hewannya itu tidak ada telinganya atau telinganya ada yang cuil. Kalau sobek saja boleh, atau ya. Tapi kalau cuil ya, terpisah atau tidak ada telinganya, maka tidak boleh. Namun dalam mazhab Hanafi diperbolehkan kalau yang terpotong kurang daripada sepertiganya telinga. Kurban hewan yang tanduknya kepotong boleh apa enggak? Boleh. Selama tidak mengurangi kualitas dan kuantitas daging. Kurban hewan yang memang dari asalnya tidak punya gigi, boleh apa enggak? Boleh. Gitu ya. Tidak boleh berkorban dengan hewan yang terputus sebagian ekornya, tidak boleh. Kemudian ini, hewan daging kurban itu harus dibagikan dalam keadaan mentah. Tidak bisa kita boro-boro ngundang-undang orang, ayo ya sate misalnya dalam keadaan matang, tidak bisa. Ya harus diserahkan dalam keadaan mentah. Ini kebalikannya akikoh. Kalau akikoh justru dimasak. Ada orang misalnya kebetulan belum akikoh dan dia mau kurban. Ya apa ini boleh digabung enggak? Satu kambing misalnya atau 2 kambing kalau laki, kedua-duanya ya diniatkan kurban plus akikoh. Ada perbedaan pendapat yang sangat mencolok antara Imam Ibn Hajar dan Imam Romli. Menurut Imam Romli, jika diniatkan kurban sekaligus akikoh, sah dua-duanya dan dapat pahala dua-duanya. Tapi menurut Imam Ibn Hajar, kalau diniatkan dua-duanya, justru batal dua-duanya. Yo tidak jadi kurban, tidak juga jadi akikoh, melainkan syatulahmin, yo bagi-bagi daging kambing wis gitu aja.
tidak dapat pahala udhiyah, tidak dapat pahala apa? Akikah. Karena dibedakan oleh beliau, ya. Kalau kata Imam Ibnu Hajar, kurban ini adalah tebusan, ya, tebusan atas orang yang berkurban. Kalau akikah ini tebusan akan anak, pertumbuhan anak, kesehatan anak, kepintaran anak, itu akikah. Tapi kalau dia ini tidak, tebusan kepada al-mudhahi, orang yang berkurban. Sehingga ini ibadah maksudah fi dzatiha. Kata beliau, ini masing-masing kurban dan akikah, ini ibadah yang dimaksud sendiri-sendiri, tidak bisa disatukan. Lah kalau misal, oke lah, untuk berhati-hati, ikut pendapat Imam Ibnu Hajar, gimana ini? Saya sekarang mampunya, ya satu ini dulu. Mana dulu saya, kurban dulu apa akikah? Kata ulama, kurban dulu. Kenapa? Yang pertama, akikah ini pendapat, hadirin, ada yang menyatakan hukumnya wajib, kurban ini, hadirin, ada pendapat yang mengatakan hukumnya wajib. Kurban itu kan sunnah muakkad, ya, sunnah yang ditekankan. Ada yang mengatakan hukumnya wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, kurban hari-harinya terbatas, cuma dari tanggal 10 sampai tanggal 13 saja, 4 hari. Akikah kapanpun bisa. Maka afdal nopo kurban terlebih dahulu. Apakah sah kurban pakai uang? Ya, kamu kurban enggak, tapi saya bagi-bagi sedekah. Ya dapat pahala. Cuman ya dapat pahala bagi-bagi uang, tapi dapat pahala apa? Kurban, yang mana nilainya sangat amat tinggi di sisi Allah. Boleh enggak nyimpen daging di rumah? Boleh. Itu yang Nabi pesankan kepada para sahabat. Dulu enggak ada kulkas, akhirnya apa? Dikeringkan dagingnya itu. Boleh, enggak ada masalah. Islam ini luas, hadirin, luas gitu ya. Orang mau nyimpen daging kurbannya, enggak apa-apa, mau boleh. Nah, kemudian boleh nggak berkorban untuk orang yang sudah wafat? Menurut pendapat mu'tamad, tidak boleh. Kecuali kalau beliaunya dahulu pernah berwasiat. Kalau hari raya Idul Adha, saya berwasiat kalau ada lebihan daripada harta, saya minta dikasih ya pahala kurban. Saya minta dikurbankan atas nama saya. Nah, kalau orang berwasiat seperti itu, maka setelah wafatnya bisa sepanjang tahun dikorbankan boleh. Tapi kalau nggak wasiat sebelumnya, maka nggak bisa. Tapi ada pendapat yang menyatakan bisa, sekalipun tidak berwasiat. Kemudian cara tahunya umur hewan, tadi kan ada umurnya. Ya apa ini caranya tahu? Pada akhirnya dipasrahkan kepada orang yang jual. Yang jual mengatakan sudah 2 tahun, ya sudah. Lu enggak Pak, saya minta aktenya misalnya. Kapan ulang tahun? Aduh. Ya ruwet ya. Mana buktinya? Tidak ada. Wes, kita pasrah ke penjual ngomong, niki sudah cukup, niki sudah ini. Bainahu wa bainallah, antara dia sama Gusti Allah kalau memang tidak jujur. Boleh membagikan daging kurban kepada satu orang fakir miskin, satu orang kok. Tapi jumlah yang banyak, misalnya boleh. Misalnya bagi ke 5 orang fakir miskin aja, tapi banyak-banyak, tidak apa-apa. Berbeda dengan zakat kan. Kemudian penyembelihan hewan kurban tidak boleh dilaksanakan di halaman masjid yang memang diwakafkan untuk masjid. Itu yang lagi rame ya, yaitu fatwa daripada guru saya itu, Kiai Haji Muhyiddin Aman Ali. Beliau menjelaskan dengan detail padahal ya, yang dimaksud itu tanah yang memang milik masjid, diwakafkan masjid, tidak boleh. Kecuali kalau itu tanah, misalnya tanah milik kelurahan di sebelah masjid misalnya, ya, nah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak boleh membagikan daging kurban kepada non muslim, tidak boleh. Lu ini toleransi, nggak ada toleransi. Ya kamu beli daging ke pasar, kasih dia, tidak apa-apa. Tapi ini penyembelihan bukan penyembelihan sembarangan, ini penyembelihan dalam rangka ibadah, taqarrub ilallah, sehingga dagingnya nggak main-main gitu ya. Tidak boleh kita berikan kepada non muslim atas dasar apapun. Lu ini supaya kita menjaga toleransi, tidak apa-apa, ada solusinya.
Apa solusinya? Pergi ke pasar, beli daging, kasih. Masa tahu orang ini, lo ini kan daging di pasar, kata non muslimnya kan enggak, gitu ya. Enggak apa-apa, kita mau menjalin bagus. Cuman enggak boleh pakai daging kurban. Yang terakhir, dan ini yang banyak nopo salah kaprah ya, bahwa gini hadirin, orang itu ketika mewakilkan kurban, ya, maka seorang wakil atau panitia itu tidak boleh mengambil bagian daging kecuali yang memang sudah ditentukan oleh mudhohi, orang yang berkurban, gitu ya. Orang yang berkurban sudah menyatakan nanti buat panitia sekian, misalnya, ya, satu kantong sekian kilo, itu tidak boleh lebih dari itu, haram. Apa hanya panitia mengambil daging lebih banyak daripada jatahnya? Ini bukan mereka yang berkurban. Ini orang berkurban mempercayakan itu kepada panitia untuk disalurkan kepada orang-orang. Panitia ini hanya seperti saluran selang ya. Selang ini cuma menyalurkan air dari keran ke tanaman. Loh, ini seperti itu. Loh, ini kok ngendep ada di mana? Di panitia. Bahkan misalnya ngambilnya double dengan dalih nanti apa? Lo umumnya di sini kayak gini loh, kok umumnya ya? Lo umumnya kayak lo, ya apa ini hukum Allah? Lo ini tidak boleh, haram lo itu ya, haram itu. Apalagi tengah-tengah jam misalnya bawa ke rumahnya, ditaruh balik ngambil lagi, haram itu. Masa kita ngasih ke keluarga kita makanan yang haram? Dosa ya, tidak boleh. Itu pun wakil panitia diperbolehkan ngambil hanya sebatas yang ditentukan oleh al-mudhohi, orang yang berkurban. Maka dari itu, ya sebagaimana di tempat-tempat seperti di Masjid Al-Falah dan di beberapa tempat yang lainnya, di Pondok Darehsan misalnya, dan di banyak tempat itu pasti ada yang namanya biaya operasional. Nah, itulah yang kemudian nanti menjadi hadiah ya, atau upah untuk yang menyembelih, yang nguliti, panitia yang motong, itu nanti didapatkan bagian mereka dari dari upah tersebut. Yang nyembelih sapi misalnya kayak di Al-Falah ini 850.000, kambing 150.000 satu ekor, itu nanti yang dibagi-bagikan, bukan justru ngambil jatah daging. Haram ini, tidak boleh. Apalagi misalnya panitia ngambil beberapa kilo ditimbun, ditaruh, loh, haknya siapa ini? Loh, ini haknya orang banyak. Panitia sama sekali tidak memilih hak lebih daripada jatah yang harusnya mereka dapatkan. Maka dari itu, ini sekilas daripada kajian seputar membaca Al-Quran dan adab-adab membaca Al-Quran. Kemudian dilanjutkan dengan sedikit risalah tentang berkurban. Ya, semoga apa yang kita upayakan untuk Allah Subhanahu wa taala ya di hari-hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidaklah apa yang kita korbankan untuk Allah kecuali ya untuk mendekatkan kita kepada Allah, mengikis sisi hayawan daripada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وفي جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميعا وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتب لي في ديوان ساداتي وسبب لي سبيل النجاة في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاء راغب في رضا مستسلم لقضاء فاكتب لي من أولياء
والحقني بأصحاب وصلى الله على سيدنا Muhammad وعلى آله وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, sebelumnya mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Iya, iya, monggo. Tapi mengambilnya itu pas kan yang melaksanakan panitia minta izin sama tapi nanti panitia ambil sendiri dan khusus dia. Iya, pertanyaan yang bagus. Hukumnya boleh, boleh. Nah, karena seperti tadi kita bahas bahwa hewan kurban ini intinya apa hadirin? Selain ibadah antara kita dengan Allah, berkurban juga membagi kebahagiaan kepada sesama, gitu ya. Karena mohon maaf di luar sana, ya ada yang bahkan misalnya makan daging setahun sekali. Nah ini momen mereka, jadi hukumnya tidak apa-apa. Nah tadi itu asalkan asalkan memang sudah disetujui, disepakati oleh yang berkurban, sangat tidak apa-apa sekali. Ya memang itulah ya tujuan daripada berkurban, yaitu berbagi kebahagiaan. Karena hari raya niku dhiyafah, jamuan Allah. Makanya kenapa sih hari raya itu kok haram berpuasa? Karena hari raya adalah hari jamuan Allah Ta'ala. Dan ini puasa kan berarti kan nolak jamuan, makanya haram berpuasa. Jadi hukumnya boleh Pak, tapi dengan catatan apa? Sudah dapat izin. Gimana? Ya. Sebetulnya itu yang kalau akikah itu kan yang afdol dimasak ya. Tapi boleh mentah sebetulnya kalau akikah ya. Ya mentah aja enggak apa-apa. Soalnya kedua-duanya tetap sah. Enggak usah nggih. Jadi ini berdasarkan yang terjadi di masyarakat. Itu kan kadang semua orang itu tidak mesti datang. Oh nggih. Apakah ada anjuran supaya tidak hormat menjaga hati kita untuk menyembelih hewan lain, misal kayak ayam? Oh iya. Ataupun ada anjuran dengan yang lainnya sehingga hati ini tertata tidak dari kita. Gitu. Oh iya, bagus ya. Memang ada pendapat daripada Ibn Abbas, yaitu sah menyembelih ayam ya atau angsa sah. Nah, itu bisa aja. Makanya diantara viral ya videonya Gus Baha itu. Nah, maksudnya itu belajar kurban ini kurban ini mengorbankan apa? Mengorbankan apa yang kita miliki untuk Allah Ta'ala, gitu ya. Jadi untuk mengikis rasa tamak, rasa rakus kita, ya boleh-boleh saja, ya. Ayam, angsa di hari raya atau 3 hari yang berikutnya. Tapi ya pas mampu ya jangan ayam-ayam terus ya. Akhirnya gak ditambah-tambah nanti sama Gusti Allah. Gusti Allah kan ngetes, ini tak kasih lebihan sedikit kurban dah ini. Oh ayam terus ya cukup, berarti cukup, terus gak usah ditambah. Kenapa? Ya dia ayam lagi. Gitu ya. Tapi betul tadi. Jadi untuk mengikis itu tidak apa-apa. Kita berkurban dengan ayam, dengan angsa, taklidan, mengikut pendapat Ibn Abbas. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah hari Ahad depan taklim seperti biasa ya. Moga yang mau wudu. Oh ya ini ya, ada buku yang ketinggalan barangkali santri-santri ya. Terus minta tolong menjaga kebersihan nggih. Terus kalau misalnya jajannya kurang suka, jangan dibuang di sampingnya. Kemarin saya lihat ada gorengan dicokot beberapa, dilempar ke sebelah rumah. Jangan, eman-eman nggih. Niku rezeki dari Allah. Enggak suka enggak usah dimakan, enggak apa-apa nggih. Diambil yang suka, yang enggak suka jangan dimakan. Ini enggak dimakan saat cokot, dibuang ke samping rumah. Saya pagi-pagi lihat tuh ya, eman-eman ya. Masih banyak teman-teman yang mau makan makanan itu. Oke, terima kasih. Mari yang wudu terus sholat.